Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Surya Kartika, NPM 20082601118. Pada blog endokrin ini, saya akan membawakan judul mind map mengenai diabetes mellitus. Jadi, untuk mind map dari diabetes mellitus, itu yang pertama ada definisi. Jadi, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolisme yang ditandai dengan adanya peningkatan pada kadar glukosa darah yang melebihi batas normal ataupun juga disebut dengan hiperglikemi. Untuk etiologi dari diabetes mellitus itu yang pertama bisa dikarenakan resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini, insulinnya itu dia tidak bisa bekerja dengan baik di sel otot, di lemak, dan di hati. Saat insulin yang dihasilkan pada beta pankreas itu dia tidak cukup sehingga terjadi peningkatan pada kadar glukosa darah. Lalu itu yang kedua bisa juga dikarenakan dari faktor genetik, riwayat keluarga, lalu juga bisa dikarenakan faktor lingkungan, obesitas, dan juga adanya kurang latihan fisik. Untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus, itu yang pertama adanya pasien mengeluhkan sering BAK ataupun poliuria, banyak minum ataupun polidipsi, banyak makan ataupun eh, poliofagia. Lalu bisa juga terjadi penurunan berat badan dan pasien itu juga bisa merasakan badannya itu terasa lemas. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosa dari diabetes mellitus? Itu yang pertama kita lakukan anamnesis pada pasien. Yang pertama itu nanti pasien saat kita lakukan anamnesis, biasanya pasien itu mengeluhkan sering buang air kecil, badannya terasa lemas, penurunan berat badan. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda vital dan pemeriksaan head to toe. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. eh, Saat kita lakukan pemeriksaan penunjang itu nanti dijumpain adanya kadar gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 miligram per desiliter ataupun gula darah puasanya itu dia lebih dari 126. Lalu TTGO itu dia lebih dari 200 dan HbA1c-nya itu dia lebih dari 6,5. Nah, untuk diagnosa banding dari diabetes mellitus itu yang pertama bisa ada terjadi diabetes insipidus, yang kedua itu bisa diabetes gestasional. Jadi pada diabetes gestasional ini tuh biasanya terjadi pada ibu hamil. Lalu ketelaksana dari diabetes mellitus ini yang pertama kita bisa berikan metformin 500 miligram, lalu juga ada glibenclamid 5 miligram, dan ada insulin 0,5 kali berat badan per kilogram. Lalu untuk komplikasi dari diabetes mellitus, itu yang pertama bisa terjadi hipoglikemi, lalu bisa terjadi penyakit jantung koroner, bisa terjadi retinopati, nefropati, dan gangren. Lalu untuk edukasi dan pencegahan pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, itu yang pertama, kita bisa mengedukasi pasien itu bisa menjaga pola makan yang sehat, rendah gula, dan lemak jenuh. Lalu bisa kita edukasi juga untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti olahraga santai. Lalu juga bisa menjaga berat badan agar tidak obesitas. Lalu juga menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol, dihindarin. Lalu yang terakhir itu kita juga bisa mengedukasi kepada pasien untuk melakukan rutin cek kesehatan dan memantau juga pada kadar gula darahnya untuk mendeteksi dari diabetes mellitus. Mungkin sekian mind map yang saya presentasikan. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.